Di hari-hari berikutnya, berkat adanya toko itu, kehidupan Toshiki yang sekarang mulai berubah. Yang dimana dulu Toshiki dikenal sebagai pecundang, pembawa sial, dan dark system bagi teman sekelasnya. Tapi sekarang ia disebut sebagai all-rounder yang memiliki arti serba bisa dalam banyak hal. Bisa dibilang udah termasuk starboy-nya kelas lah. Keterbalikan dengan karakternya yang dulu, di mana ia selalu gagal melakukan segala hal dalam hidupnya. Tapi berkat adanya toko itu sekarang, Toshiki mulai memperbaiki hidupnya dan bisa merasakan gimana rasanya punya hal yang bisa dibanggakan dari dirinya. Gitu kan? Toshiki yakin, kayaknya, ia tak mau lagi disebut sebagai, ya terserah nyebut kalian itu gimana, beban tim kayak dark system, atau ya nama teman kelas atau nama teman kalian. Tapi ya tentu nggak semua orang bakal senang sama perubahan yang dilakukan Toshiki ini. Contohnya sekarang, entah nih siapa datang-datang ngajak petumbuk. Sebagai MC yang baik, ya tentu diladenin lah, pakai nanya. Baginya sekarang, selama toko itu masih ada, nggak ada yang nggak bisa ia lakuin. Seiring bergantinya hari, karena keseringan pakai jasa jual nyawa dapat door pass, sisa umur yang dimiliki MC kita sekarang ya tinggal 50 tahun. Ya masih aman lah buat beli mie ayam sama bakso kalau masih sempat. Mikirin nasib ketemu pujian hati, ketemu komik lagi nungguin Toshiki. Berpindah lokasi biar lebih dramatis. Di sini Komi cuma pengen cerita aja ke Toshiki. Ya sebagai teman, kalau Komi melihat kalau sekarang ya, Toshiki itu udah banyak berubah gitu. Dan itu membuat Komi agak merasa kesepian aja gitu. Tapi di sini MC kita yang terinspirasi oleh sepuh pribumi mengatakan kalau ia masih Toshiki yang dulu kok, kayaknya. Ya perasaan tetap perasaan, hanya sebuah opini subjektif. Tetap Komi menganggap kalau Toshiki yang sekarang bukan Toshiki yang biasa ia kenal. Tapi ya bagi Komi karena Toshiki sudah berusaha yang terbaik untuk melakukannya ya. Bagaimanapun Komi merasa itulah Toshiki yang ia kenal. Ya entahlah yang paling dipikirkan. Sebelum narasi ini selesai, Komi udah pengen pamit. Tapi ya karena penasaran Toshiki tanya tuh, emang mau kemana tuh? Biasanya pulang bareng. Ya walaupun di manganya atau komiknya ini nggak ditunjukin ya. Dan muncullah kata-kata keramat ini. Oh, mau jemput gebetan? Oke mantap, sekarang MC kita lost connection setelah mendengar kata-kata itu. Menurut kalian, Toshiki sekarang sedang mikirin apa? Kalau mendengar kata-kata itu dari teman sekaligus orang yang selalu memperhatikan ke dia dari awal cerita. Berpindah ke penjaga toko yang lagi menikmati suasana hujan sambil nunggu Indominya jadi. Tiba-tiba kedatangan pelanggan, ya itu MC kita sih, yang langsung masuk tanpa nyapa dan langsung nyerobot duduk. Habis itu tiba-tiba mikirin, depresi, ngehalu apalah. Berpikir kalau hanya inilah satu-satunya cara untuk bisa diakui semua orang. Untuk bisa mewujudkan itu, ia meminta ability atau kemampuan yang bisa membuat ia jadi orang yang gak biasa. Penjaga toko ya bingung, ini orang kenapa dah? Perasaan kemarin-kemarin masih kalem. Habis selesai 20 kali kah? Ketemu warga epic? Atau di troll Hanabi Boti MM 2 kali? Penjaga toko ya nanya, yakin nih? Bayarannya nyawa loh kalau di sini. Bukan seperti duit yang masih bisa dicari gitu. Lalu apa? Toh masih sama aja, nggak ada yang berubah. Mau ngorbanin nyawa pun aku udah nggak peduli lagi dengan itu. Penjaga toko ya lost lah, ngasih apa yang diminta sama Toshiki ini, walaupun mintanya rada aneh sekarang. Menjadi orang yang nggak biasa itu konsepnya gimana dah? Kembali ke setting sekolah, dimana Komi yang masih nunggu gebetannya ya sebut aja Raishi, karena baru nama yang disebut sekarang. Tiba-tiba didatengin nih sama MC kita. Yang jelas niat kedatangannya dia ini sudah pasti bukan buat nyapa doang. Karena Toshiki ini pengen ngasih tunjuk sesuatu hasil dari thread nyawanya tadi ke Komi. Ya Komi bingung, maksudnya mau ngasih nunjuk apa gitu. Sederhana, hanya ingin kau melihat ini. Entah Toshiki terpengaruh oleh apa, tapi Toshiki berpikir kalau dengan hal ini bisa membuat Komi berpindah hati kepadanya.
Tapi secara moral, bukan itu yang akan terjadi. Malah reaksi yang akan diberikan malah sebaliknya. Toshiki ya bingung, emang masalahnya apa dengan ini? Kenapa reaksi yang diberikan gak sesuai yang diinginkan gitu? Ya, masalahnya ya di lu. Selagi Toshiki bingung, ya muncullah pahlawan kesiangan. Kumi ya langsung lah nempel ke hero kita. Tapi karena melihat mereka berdua, Toshiki ya cemburu lah. Malah kenapa dia yang terlihat seperti villainnya di sini? Dan kenapa Kumi lebih memilih Raisi ketimbang dirinya gitu? Toshiki yang nggak terima berpikir asalkan aja dia nggak di sini. Setelah jeda singkat, terdengarlah ada suara dentuman. Toshiki kesenangan nganggap kalau dia berhasil menghilangkan pengganggu itu yang berani dekati Kumi. Tapi malah yang terkena serangan itu malah bukan Raisi, melainkan ya dia menyerang orang yang salah. Kesalahan besar. Karena hasil akhir ini yang paling tidak ingin dia lihat. Toshiki setelah melakukan itu baru sadar apa yang dimaksud perkataan Kumi saat itu. Di saat Kumi bilang kalau Toshiki itu sudah banyak berubah, seharusnya ia tidak mengatakan itu ke Kumi. Tidak, memang sudah berubah, tapi mengarah yang lebih sampah dari itu. Disebabkan karena ada yang tidak mau berusaha lebih keras lagi dan malah mengandalkan hal yang instan saja. Yang begini berharap bisa mendapatkan segala hal? Seberapa tolol itu? Bukan tolol lagi nih, ini mah goblok dan sampah. Kenapa? Kenapa baru sekarang aku sadar? Ya gimana? Karena autornya yang pengennya sekarang. Punten paket COD atas nama Toshiki. Maaf mengganggu aktivitas privasi Anda. Memberitahuan bahwa sisa umur Anda tinggal 30 tahun lagi. Nih orang datang-datang ngasih paketan kematian ngapa dah? Tapi ya udahlah, sekalian aja. Toshiki nanya gitu, apakah ada ability yang bisa menghidupkan kembali seseorang? Kalau kemampuan yang nggak masuk akal yang barusan dibeli aja ada, seharusnya ability yang dapat menghidupkan kembali seseorang ada kan? Dari penjaga toko, ya ada. Tapi harganya nggak murah. Terlebih lagi, emang lu sanggup membeli dengan sisa umurmu itu? Toshiki ya udah nggak peduli lagi sih. Terlebih lagi asalkan dia selamat sih nggak masalah. Nyawa pun dikorbankan tidak masalah. Terlebih lagi yang menyebabkan kematiannya ya dia sendiri gitu. Ya oke lah dari penjaga toko. Yang penting jangan nyesal lagi untuk kedepannya. Langsung lah tuh diculik ultinya Yin. Ya Toshiki langsung paham lah ini bayarannya. Ya karena udah kelihatan hasilnya sih. Karena dia sudah kembali hidup. Dengan ini ya Toshiki udah gak punya penyesalan lagi lah setidaknya. Tapi ya gak semudah itu Ferguson. Karena lo masih punya utang bangkrut ya kan, hasil dari nyawa yang kurang. Dari hasil membeli ability yang tadi. Tapi karena udah ada yang bayarin tagihannya aman sih. Tapi ya sebagai pengganti hukumannya akan diberikan. Toshiki cuma akan dikembalikan ke masa saat Toshiki belum beli ability gitu. Jadi ya penjaga toko berpesan lah ke Toshiki, gunakan kesempatan keduanya untuk yang terbaik lah. Jangan buat dirimu menyesal lagi gitu. Udah, adios bro. Kembali ke setting awal. Sesuai kata-kata penjaga toko, kalau Toshiki ini dikirim kembali ke masa sebelum dia dibeli ability gitu. Sekaligus ingatan orang-orang yang sebelumnya hilangkan semua gitu. Toshiki yang sekarang udah kembali ke ciri khasnya yang dulu. Ya sebagai pemegang gelar Dark System turun ya dari kelasnya. Tapi ya sekarang ya udah gak masalah lah. Karena sekarang Toshiki akan berusaha dengan caranya sendiri, dengan modal nekat dan tekad.